Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ketua DKM kita yang lama, siapa beliau? Lupa namanya. Ketua DKM kita sebelum saat itu Pak Muhtar. Hah? Pak Muhtar bagi. Oh ya, Muhtar ya. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlul fadhili wal karamat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amma ma'ad. Yang saya hormati Ketua MUI Pamulang Timur Al-Ustaz Kiai Haji Gojali Ahyar, yang mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya hormati Ketua DKM Masjid An-Nas Bapak Ahmad Sobari STI MTI, jamaah Pandu Subuh Masjid An-Nas, para alim ulama, tokoh masyarakat, juga anggota WAG Ambatasa MUI Pamulang Timur, ibu-ibu, jamaah Pandu Subuh, Bapak Haji, calon-calon haji, Amin, insyaallah. yang hadir pada malam ataupun pagi hari ini yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, taufik serta hidayah dan karunia-Nya yang masih ditetapkan kepada kita. Alhamdulillah, di pagi yang indah, di pagi yang cerah ini kita dapat bersilaturahim bersama-sama menjalankan fardu subuh, dan kita lanjutkan dengan mendengarkan tausiah ataupun nasihat-nasihat yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan fardu subuh yang telah kita laksanakan insyaallah menjadi tambahan amal ibadah ataupun pahala buat kita semua. Dan insyaallah kita lanjutkan dengan mendengarkan tausiah, dan mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita bersama. Salawat teriring salam tidak lupa pula mudah-mudahan tercurah limpahkan selalu kepada junjungan kita, pemimpin besar umat Islam, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita yang mengaku umatnya, yang mudah-mudahan kita semua istiqomah menjalankan sunnahnya, dan mudah-mudahan kita bersama-sama mendapat syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada subuh pagi ini acara kita yaitu yang pertama insya Allah nanti sambutan dari Ketua DKM, kemudian akan dilanjutkan dengan kuliah subuh, yang insya Allah kuliah subuh pada pagi ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Haji Muhammad Yunus SAG MM. Dan untuk mengawali, mari bersama-sama kita buka acara pagi ini dengan bersama-sama membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami silakan kepada Ketua DKM untuk menyampaikan sepatah kata atau sambutan kepada Bapak Ustaz Rahmat Sobari. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi anzala 'ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'alhu 'iwaja. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa 'ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a wa ba'd. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur bila senantiasa kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpah rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa berjamaah di masjid yang mulia ini, yang kita bertemu dan bermuajah bersilaturahmi dengan para guru-guru kita, anggota dan juga pengurus dari Majelis Ulama Indonesia dan Tangerang Selatan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah diutus untuk menjadi suri tauladan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengikuti jejak langkahnya dan semoga akhirat kita. Amin. Amin. Alhamdulillah pagi ini untuk yang kedua kalinya Masjid Anas di tahun 2023 ini mendapatkan kesempatan untuk dikunjungi oleh para guru kita, para ustaz, para kiai kita dari jajaran Majelis Ulama Indonesia. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini akan terus berlangsung di seluruh Pamulang Timur ini, khususnya Pamulang Timur. Baik, sangat baik sekali acara seperti ini, dan sebelumnya mohon maaf jika kami dari Masjid Anas belum pernah ikut sempat hadir di masjid-masjid yang lain, karena ada di setiap Sabtu ini ada acara, karena memang di masjid kita ini setiap hari ini subuh ini biasanya ada kajian setiap Senin sampai dengan Jumat. Oh, setiap subuh ya. Oleh internal di dari jadi biasanya kajian apa mungkin kita atau apa? Iya, pokoknya kajian subuh aja. Kalau Sabtu Minggu dari luar, kalau Senin sampai Jumat Ustaz dalam. Masya Allah. Ada kegiatan kajian subuh setiap hari. Yang kedua, terima kasih sekali mengucapkan atas kehadirannya kepada seluruh guru-guru kita dari jajaran Majelis Ulama Indonesia dan juga para jamaah semua yang sudah berkenan hadir di pagi ini dan Masjid Anas. Kemudian selanjutnya kami juga mohon maaf jika dalam sambutan kami di sini selaku DKM dan juga jajarannya masih mempunyai banyak kekurangan di sana sini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di pagi ini betul-betul bisa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, bisa mendapatkan tambahan ilmu juga yang bermanfaat seperti itu. Terkadang kita sering tergelitik masyarakat, khususnya jika ada yang bertanya, ini mau pilih nabi atau pilih ulama? Sudah ada ya masyarakat yang seperti itu ya. Yang mana tentu saja kita semua setiap orang yang menjawab pilih nabi kan gitu. Tapi sebetulnya ini pertanyaan simpel yang sedikit agak menjebak. Kenapa menjebak? Karena yang dimaksud dengan pilih nabi adalah sebetulnya pilih ulama juga, tapi mengikuti ajarannya mereka ini. Ada tuh, kalau kalian ikut kita, berarti ikut nabi. Ya kalau kalian nggak ikut kita, berarti kalian nggak ikut nabi, gitu. Bahkan ada yang membandingkan nabi itu maksum, betul nabi itu maksum. Tapi ulama itu nggak maksum, banyak dosanya, banyak salahnya. Imam Syafi'i itu nggak maksum. Kalau nabi pasti maksum. Jadi kalian ikut Imam Syafi'i, apa ikut nabi? Semua orang pasti ngejawab ikut nabi kan gitu. Masalahnya adalah kita di zaman sekarang ini, bolehkah kita mengklaim, pantaskah kita mengklaim kita ikut nabi? Uang kita aja lahirnya bukan di zaman nabi. Para sahabat yang boleh mengklaim dia ikut nabi. Para tabi'in dia akan mengklaim ikut sahabat. Tapi kalau kita tidak bisa mengklaim ikut nabi,
kalau tidak melalui para ulama. Makanya acara seperti ini sangat baik sekali, supaya diri kita membiasakan ikut apa yang dikatakan oleh para ulama. Karena ajaran yang dari para ulama itulah yang pada akhirnya akan menuntun kita kepada Nabi. Karena tidak mungkin seseorang tiba-tiba langsung kepada Nabi tanpa melalui ulama. Selain mereka ikut Nabi juga karena membaca hadis dari Imam Bukhari, Imam Muslim, which is adalah ulama juga gitu. Kalau kita bayangkan di masa Imam Bukhari sama Imam Muslim belum lahir, ikutnya siapa? Bingung kan? Kan belum ada, Imam Bukhari-nya belum lahir, Imam Muslimnya belum lahir. Terus tiba-tiba dia mengklaim ikut Nabi, padahal di ujung-ujungnya ikut ulama juga. Kira-kira seperti itu, sekedar intermezzo dari kami, karena seringkali ada pertanyaan seperti ini dan seringkali ada klaim yang mengatakan kita ini ikut Nabi, kalian mah ikut ulama, ulama bisa salah, kalau Nabi nggak mungkin salah. Padahal ujung-ujungnya adalah mengajak supaya kita tuh ikut ajarannya dia, ikut ustadz-ustadznya dia yang mengklaim ikut Nabi. Mungkin itu sekedar intermezzo dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya di Masjid Anas ini. Kami tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan maklumat singkatnya. Mudah-mudahan yang tadi disampaikan menjadi salah satu manfaat buat kita semua. Sesungguhnya nama warisatul anbiya. Jamaah maklumat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kini tibalah saatnya kita dengarkan kuliah subuh yang akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Al-Ustaz Haji Muhammad Yunus SAG MM. Pada Al-Ustaz Muhammad Yunus, saya bersilakan. Ya, Ustaz. Maaf nih. Agak pendek masalah apanya. Kalinya jadi nggak bisa ke belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, bal ahya'u walakin la tash'urun. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah
Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di subuh hari ini Allah pertemukan kita dalam rangkaian kegiatan MUI Pamulang Timur Safari Sabtu Subuh. Jadi istilahnya S3MM, Safari Sabtu Subuh, masjid dan musola di Pamulang Timur, yang kebetulan kali ini gilirannya di Masjid An-Nas. Ini estate apa MA ya? Oh, gabung ya. Oh ya, alhamdulillah. Ya, insya Allah makin makmur berarti masjidnya, dan jamaahnya insya Allah diberikan keberkahan ya. Kemudian salawat beriring salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, yang pertama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan rahmat yang banyak kepada kita. Apa yang telah Allah berikan, semoga kita bisa mensyukurinya. Karena ketika Allah berfirman di dalam ujung ayat, biasanya sering ditemukan qalilam ma tashkurun, sedikit sekali manusia yang bersyukur, sedikit manusia yang merasakan apa yang telah dia terima, yang kita terima, terasa sedikit, sehingga syukur kita kadangkala memang harus ditambah ya. Bahkan kalau bisa memang setiap hari harus bersyukur yang banyak ya. Kemudian salawat bersalam kepada Nabi kita tercinta. Beliau telah menjadi teladan kita. Apapun profesi kita, apapun kegiatan kita, maka beliau Rasulullah SAW sebagai uswah, teladan yang terbaik untuk kita bersama. Yang kami hormati kepada Ketua DKM, pengurus DKM Masjid An-Nas, Bapak Ustadz Rahmat Sobari. Alhamdulillah tadi sudah diberikan penggugah, menginspirasi insya Allah kepada kita semuanya. Dan tentunya kepada jajarannya, sesepuh kita Bapak Muhtar, Masya Allah, sebagai Ketua DKM yang kemarin. Jadi masih Ketua DKM namanya Pak. Iya, iya. Ketua DKM yang keberapa gitu ya. Kemudian yang kami hormati kepada Ketua MUI Bapak Kiai Haji Ghazali Akhyar, semoga sehat selalu beliau. Alhamdulillah, beliau semangatnya luar biasa, menjadi inspirasi benar buat kita. Walaupun usia beliau sudah 92 gitu ya, itu kan kepala 9, tapi semangatnya itu masih seakan-akan seperti 20-an gitu ya. Kalau bukan karena sakit gitu ya, beliau selalu hadir dalam kegiatan kita. Masya Allah, luar biasa. Kemudian tentunya kepada para pengurus di sini, para guru kita, penasihat RMUI, beliau adalah Bapak Haji Taswin Hamto. Barangkali tidak asing buat kita, beliau juga tokoh di Tangerang Selatan. Kemudian kalau disebutkan satu persatu banyak sekali nih guru-guru kita. Bapak Ustadz Haji Asnawi, di dekat kita sini ada Ustadz Ridwan Arif, di sebelah paling pojok itu namanya Bapak Haji Martius. Beliau advokat ya, notaris maksudnya, notaris ya. Kemudian juga Bapak Rahmat, wah banyak sekali. Ini ada Ketua PRM, Pimpinan Ranting Muhammadiyah, ada beliau Bapak atau Mas atau Bang ya, Bang Erwin ya. Beliau adalah putra dari Bapak Haji Ali Munir Hidayat. Beliau juga guru kita gitu ya. Kemudian ada Bapak Haji Saudi sebagai wakil sekretaris di MUI.
ada Ustadz Kohar di sini, Ustadz Kohar sebagai bendahara di MUI, kemudian ada Bang Ade, di belakang beliau yang rendah hati Bapak Haji Nasruddin MPD, belakang saya selalu Pak. Ada Bapak Kafi, wah ini tokoh di MA dulu nih, yang hijrah ke sebelah gitu ya. Kemudian juga tentunya kepada jamaah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, juga tadi MC kita, semoga semuanya sehat walafiat dan dalam keberikan keberkahan. Ya, langsung saja kami ingin menyampaikan satu hal yang kebetulan hari-hari belakangan kita mendengarkan informasi yang cukup menyita perhatian kita gitu ya, dimana hari-hari yang penuh dengan duka di belahan dunia sana. Mereka adalah saudara-saudara seiman kita, yaitu di belahan Palestina. Nah, kami ingin mengangkatkan ini kebetulan masih hangat-hangat ya, dan kebetulan juga sejak dari zuhur kemarin, zuhur hari Jumat kemarin, serangan dari Israel itu sudah menggila lagi. Dari zuhur sampai tadi subuh saya perhatikan ada linknya yang memang real time menyampaikan informasi tersebut. Sudah 109 orang yang meninggal, yang syahid. Itu dari kemarin aja gitu ya. Jadi kalau dihitung-hitung dari awal serangan itu dari 7 Oktober, jumlahnya sudah mencapai hampir 16.000 orang. Bisa dibayangkan tuh 16.000 orang, dan jumlah kehancuran infrastruktur, gedung-gedung, baik gedung-gedung pemerintah, rumah-rumah, bahkan rumah sakit, sekolah hancur gitu ya. Masjid itu sebanyak 175. Bisa kita bayangkan tuh, satu masjid membangunnya susah sekali ya. Susah sekali membangun satu masjid, luar biasa. Ini dalam sekejap itu 175 masjid. Masjid-masjid yang bersejarah, yang umurnya, yang usianya itu sudah sampai ratusan tahun, itu habis gitu ya. Inilah kondisinya. Nah, ini kita ngambil Al-Aqsa di ambang bahaya. Kenapa ke Al-Aqsa? Nanti kita lihat seperti apa dia. Kok sampai ke Al-Aqsa gitu ya. Ini adalah goal mereka, ini tujuan akhir mereka. Coba kita lihat satu persatu. Kenapa kita memperhatikan ini? Di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1 kita sering baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkati sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya, inilah Masjid Al-Aqsa. Menurut jamaah, Masjid Al-Aqsa ini yang warnanya emas atau yang sebelah sini? Yang mana nih? Oh, yang abu-abu ya. Yang pernah ke sana tahu dia. Masjid Al-Aqsa itu adalah yang warna abu-abu yang sebelah sini. Nah, ini kompleknya, tuh kan? Yang persegi 4 kompleknya, dan di sana itu namanya Kubah Sakhrah. Banyak penjelasan di sini. Dari Abu Darda menceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sholat di Masjidil Haram nilainya 100.000 kali sholat. Kemudian sholat di masjidku, Masjid Nabi atau Masjid Nabawi, nilainya 1000 kali sholat. Dan sholat di Baitul Maqdis, nah Baitul Maqdis di sini dia jumlahnya 500 kali lipat gitu ya. Ini keutamaan dari masjid yang satu ini yang kita bicarakan. Dari Abi Dzar Al-Ghifari, saya pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah,
masjid apa yang pertama diletakkan atau dibangunkan di bumi ini? Baginda Rasulullah bersabda, Masjidil Haram. Masjid Haram yang paling pertama dibangun. Saya bertanya lagi, kemudian apa? Baginda bersabda, Masjidil Aqsa. Nih, masjid yang kita bicarakan. Saya bertanya, berapa lama antara keduanya? Baginda bersabda, 40 tahun. Jadi bangunan Masjidil Haram di Mekah, kemudian bangunan Masjid Aqsa di Palestina atau di Baitul Maqdis, itu jarak pembangunannya 40 tahun. Kemudian janganlah kamu bersusah payah untuk menjadi musafir, untuk berjalan di muka bumi ini, kecuali ketiga buah masjid, Masjidil Haram dan masjidku, Masjid Nabawi, serta Masjid Aqsa. Jadi inilah kita malah direkomendasikan jangan berjalan kecuali ketiga tempat ini gitu ya. Nah, kalau ketiga tempat ini berarti penting sekali gitu kan, sampai-sampai Rasulullah menyampaikan hal ini. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tahun 636 Hijriah. Kalau Rasulullah kan wafat 632 Masehi ya. Kemudian dilanjutkan oleh Abu Bakar Siddiq gitu ya. Abu Bakar itu hanya sekitar 2 tahun, tidak lama. Kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Beliau mewasiatkan bahwa keseluruhan bumi Palestina adalah tanah wakaf milik umat Islam hingga generasi terkemudian. Jadi ini apa yang disampaikan oleh beliau khalifah ketika itu menjadi semacam informasi penting buat kita. Jamaah yang saya hormati, barangkali sudah pernah mendengar bagaimana kisah bagaimana Umar bin Khattab sampai di Palestina atau di Baitul Maqdis. Ketika Baitul Maqdis atau Palestina dibebaskan, suatu ketika mereka orang-orang Islam di Palestina itu sudah merindukan kedatangan beliau Umar bin Khattab. Sudah dirindukan. Kapan datang? Ini ketika sudah dibebaskan Palestina. Dinanti-nanti, ditunggu-tunggu. Maka beliau Umar bin Khattab berdua dengan salah seorang pelayannya, ya, pelayannya. Ini beliau sebagai Amirul Mukminin. Ibaratnya kalau sekarang itu kan presiden tingkatannya gitu ya. Akhirnya berangkat. Tapi perjalanannya hanya dengan seekor keledai. Wah, keledai itu sangat terbatas gitu ya. Sangat terbatas. Kalau 2 orang kasihan keledainya. Terlalu berat gitu ya. Kalau 1 ya berarti kan mereka kan berdua, harus ada yang berjalan kaki. Tapi mereka berjalan. Kebetulan mereka ganti-gantian untuk menaiki keledai. Seorang pelayan dari khalifah, kemudian khalifah sendiri, Umar bin Khattab. Sampai akhirnya di dekat perbatasan Palestina, sudah mendekati Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu adalah wilayah di sekitar Masjidil Aqsa. Jadi itu kan wilayahnya itu namanya Baitul Maqdis ya. Yang lebih luas lagi namanya Yerusalem gitu ya. Kalau sekarang namanya West Bank atau tepi barat ya, tepi barat. Jamaah yang saya hormati, saat ditunggu sudah banyak yang menunggu khalifah sampai di Palestina. Ini waktu pembebasan pertama kali gitu ya. Kebetulan giliran dari pelayannya yang naik keledai. Kan ganti-gantian tadi perjalanannya itu, ganti-gantian, 1 berjalan kaki, 1 ikut naik keledai. Nah, ketika disambut ternyata khalifahnya jalan kaki, pelayannya
naik keledai. Ini kan lucu ya. Seorang khalifah bisa-bisanya jalan kaki sementara pelayannya ada di atas keledai. Ketika dilihat, wah, begitu dilihat para sahabat, orang-orang di Palestina itu pada menangis. Kenapa engkau tidak naik, pelayanmu saja yang jalan kaki gitu ya. Ini memperlihatkan kepada kita bagaimana seorang khalifah waktu itu gitu ya, begitu rendah hatinya, bukan mentang-mentang gitu ya. Itulah kenyataannya dalam sirah nabawiyah para sahabat itu luar biasa. Jadi begitu sampai di Masjid Aqsa, kemudian Umar bin Khattab menyampaikan pesan yang luar biasa, di mana pesan tersebut adalah bahwa kalau ada di sana sinagog gitu ya, sinagog itu adalah tempat beribadahnya orang Yahudi ya, sinagog. Kalau ada di sana gereja atau barangkali kepercayaan apapun di sana, maka lindungi, tidak boleh dirusak, tidak boleh dihancurkan. Mereka semuanya, penduduk Palestina ini tidak boleh diganggu. Mereka itu sama haknya dengan umat Islam. Begitu luar biasanya. Jadi dalam Islam itu ternyata menghormati orang lain, menghormati hak azazi manusia saat ini gitu ya, itu nomor satu. Bahkan dalam keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah, apabila satu orang non muslim yang dianiaya bahkan sampai meninggal, padahal yang non muslim ini adalah orang yang tidak punya masalah dengan kita, dia tidak mengganggu kita gitu kan, tidak mengenai kita, terus tiba-tiba dibunuh gitu ya, maka hukumnya sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Membunuh umat manusia. Jadi satu jiwa itu sangat dihargai. Itu keyakinan kita di dalam Al-Quran. Luar biasa. Nah, faktor ini dipahami sungguh-sungguh oleh Salahuddin Al-Ayyubi, bahwa Palestina adalah sebagai warisan untuk umat Islam, yang mendorong beliau menyeru kaum muslimin menentang dan mengusir pasukan salib dan merebut Baitul Maqdis 2 Oktober 1187, di mana ada perang salib ketika itu. Kebetulan perang salib yang pertama dimenangkan oleh mereka, kemudian perang salib kedua kemudian dimenangkan oleh umat Islam, kemudian nanti ya begitu, jadi ganti-gantian yang mengambil alih kekuasaan di Baitul Maqdis. Lalu ketika Salahuddin Al-Ayyubi menjadi pemimpin ketika itu, beliau membebaskan Palestina kembali. Sampai nanti di akhir masa setelah Perang Dunia yang pertama, akhirnya nanti Inggris mengambil alih dari Turki Utsmani ya. Ini kan Turki Utsmani itu kan dari Turki sampai nantinya Syams, ada Libanon, ada Suriah, Palestina, sampai nanti ke Arab Saudi, itu dikuasai oleh Turki Utsmani. Luar biasa gitu ya. Kemudian nanti karena kalah Turkinya ini, Turki Utsmaninya, mereka kalah dengan Jerman gitu ya, bloknya Jerman gitu, maka Inggris mengambil alih Palestina. Ini dia masalahnya. Oke. Jadi kalau kita ngelihat benteng Salahuddin Al-Ayyubi seperti ini, kokohnya luar biasa. Benteng Salahuddin Al-Ayyubi masih ada sampai sekarang. Nah, kedudukan Baitul Maqdis dalam akidah umat Islam. Baitul Maqdis sebagai kiblat pertama, sudah jelas ini ya. Ketika Rasulullah sholat di awal-awal ya, Rasulullah sangat berharap sekali kepada Allah supaya mengalihkan kiblat ini dari Baitul Maqdis, dari Masjid Aqsa ke Baitullah.
lama sekali, akhirnya nanti dikabulkan gitu ya. Baitul Maqdis sebagai negeri Isra Mi'raj sudah kita pahami bersama. Baitul Maqdis sebagai kota besar Islam yang ketiga. Baitul Maqdis sebagai negeri kenabian yang diberkahi. Nah, jamaah yang saya hormati, ini ada kata-kata diberkahi. Menurut mufasir, diberkahi ini maksudnya di sana memang banyak para syuhada yang gugur. Banyak umat Islam yang gugur mempertahankan akidah Islam sendiri, akidah mereka. Nah, terbukti saat ini gitu ya, terbukti saat ini, akhir-akhir ini nggak berhenti ya, tidak berhenti siang dan malam itu. Kemudian Baitul Maqdis sebagai negeri perjuangan, sudah jelas nih, berjuang selama 17 tahun terakhir, 17 tahun sampai 2023. Gaza itu kan dikepung ya. Nanti kita lihat seperti apa sih tembok Gaza itu gitu ya. Dan bukan sekedar Gaza, wilayah-wilayah yang ada di West Bank atau di tepi barat. Contohnya nih, kita lihat seperti di MA ini gitu ya, atau di Estate. Apabila itu sebuah pemukiman Yahudi, nanti di samping-sampingnya, di pinggir-pinggirnya itu dibuat tembok. Ada kalanya tembok tersebut yang tingginya sampai 12 meter. 12 meter tingginya, kemudian 8 meter ke bawah. Aneh ya. Ini ada permukaan tanah, kemudian digali selama sedalam 8 meter. Kemudian tingginya 12 meter. Kok sampai dalam sekali gitu ya? Itulah saking takutnya Israel ini kepada umat Islam ketika yang di sana, sehingga daripada nanti mereka bobol lagi dari bawah gitu ya, jadi didalamin sekalian gitu ya, sampai segitunya gitu. Nanti kita lihat seperti apa. Ini dia petanya. Jadi memang sangat kecil ya. Dari yang kecil ini nanti Gaza akan kita lihat. Ini dalam Al-Quran juga, wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Ini adalah berhubungan dengan negeri Palestina. Nah, ini dia ancaman-ancaman terkini. Pemisahan dan pembuatan tembok sudah kita pahami bersama, yang memenjarakan 2,4 juta jiwa. Jamaah yang saya hormati, jadi tadi ibaratnya MA kemudian Estate itu dikelilingi oleh tembok. Temboknya dari 10 sampai 12 meter. Dan kalaupun mau keluar gitu ya, kalau kita mau keluar hanya satu pintu, nggak bisa lewat dari mana-mana, hanya satu pintu, dan itu harus ada melalui checkpoint yang luar biasa ketatnya. Jadi satu-satu itu diidentifikasi, ini mau kemana nih orang. Jadi kita keluar kompleks sendiri itu harus dicek dulu sampai luar biasa ceknya. Nah, itu terjadi di tepi barat. Kalau di jalur Gaza lebih parah lagi. Setelah dibuat tembok keseluruhan, nanti ke laut, lautnya juga dikuasai. Nanti arahnya yang paling memungkinkan itu ke Rafah di daerah utara Mesir. Tapi sayangnya utara Mesir itu juga dikuasai mereka, dikuasai oleh Israel ini. Jadi tidak ada lagi pilihan. Jadi memang betul ya, terpenjara mereka di sana. Setelah dipenjara, nggak ada air, nggak ada listrik, nggak ada makanan. Selama 17 tahun, coba kita bayangkan, 17 tahun mereka merasakan seperti itu, di blokade gitu ya, sehingga terjadilah tanggal 7 Oktober itu. Tanggal 7 Oktober kemarin itu sebenarnya awalnya ketika satu pekan sebelum penyerangan itu di Masjid Aqsa, mereka kan selama satu pekan itu tidak membolehkan umat Islam sholat di Masjid Aqsa, mereka kuasai kan gitu ya. Lalu ini namanya perayaan, ada satu perayaan mereka yang mereka laksanakan, mereka rayakan selama lebih kurang 10 hari. Di ujung perayaan itu, 1 hari lagi selesai,
Itu terjadi 7 Oktober. Nah, mereka telah meniupkan trompet. Mereka meniup trompet di Masjid Al-Aqsa. Mereka meniup trompet ini menandakan bahwa Masjid Al-Aqsa sudah mereka kuasai. Itu masalahnya. Dibunyikan trompet bareng-bareng sama-sama menandakan ini sudah kita kuasai, ini sudah menjadi wilayah kita, dan ya suka-suka kita dong, gitu kan. Mendengarkan itulah pasukan yang sekarang kita sebutkan sebagai pejong-pejong gajah itu memberikan pelajaran untuk Israel. Nah, informasi yang akurat lagi ketika diserang pos-pos tentara Israel itu, ketika diserang gitu ya, ternyata pasukan Israel itu dengan helikopter datang, lalu orang Israel sendiri ya, pasukannya sendiri memberikan tembakan yang sangat banyak, menyerang kerumunan di apa namanya itu ya, di sebuah perayaan pesta gitu ya, festival ya. Jadi yang menyerang itu mereka sendiri, Israel sendiri yang menyerang. Sementara pasukan yang dari Gaza ini, mereka tidak banyak yang mereka apakan, itu terutama mereka hanya mengambil, menangkap gitu ya, menawan orang-orang yang ada di sana. Jadi ketika ditawan, diserang sama namanya itu kan kalau sekarang Zionis Israel gitu ya, diserang habis sampai informasinya 1.200 yang meninggal. Jadi 1.200 meninggal itu bukan dibunuh oleh pasukan dari Gaza ini, tapi mereka sendiri. Tapi karena mereka yang menguasai media, mereka sampaikan informasinya bertolak belakang. Nah, luar biasa. Ini menjadi permasalahan karena memang mereka menguasai dunia gitu ya. Nah, lanjut ke sini, pemisahan dan pembuatan tembok tadi sudah memenjarakan 2,4 juta jiwa, menggali terowongan di bawah Masjid Al-Aqsa. Ini dia. Menggali terowongan di bawah Masjid Al-Aqsa. Kita lihat nanti. Memperluas pendudukan Yahudi, merampas sumber air. Jadi sudah dikuasai semuanya. Pembunuhan demi pembunuhan. Itu dari tahun 1148 pembunuhan terus terjadi. Penghapusan nilai Islam dan Arab. Bertahap mereka hilangkan ciri-ciri atau tanda-tanda Arab atau Islam di sana. Nah, memang informasinya seperti itu di dalam Al-Quran. La tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman itu ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Ini Al-Quran yang menyampaikan. Berarti tidak ada keraguan kan namanya di situ. Al-Maidah ayat 82. Jadi yang paling keras permusuhannya itu terhadap orang yang beriman. Terutama di sana kita lihat itu memang orang Yahudi. Enggak ada ampunan sama sekali. Dari serangan ketika di Gaza Utara gitu kan, kemudian orang pada dipaksa pindah ke selatan gitu ya kan, pindah ke selatan. Mereka melewati jalan Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, itu dikatakan sebagai jalur yang aman. Tapi ketika mereka berangkat mengungsi, terpaksa keluar dari rumah-rumah mereka, di jalanan mereka sudah diberondong lagi dengan peluru, banyak yang meninggal. Sekarang mereka sudah ngumpul di bagian selatan jalur Gaza. Nah, yang sudah mengungsi di situ malahan sekarang diserang lagi. Jadi memang luar biasa gitu. Nah, ini dia masalahnya yang menjadi ujung-ujung dari yang sudah kita bicarakan dari tadi. Mereka telah membuat namanya King Solomon's Temple atau Haikal Sulaiman. Ini nanti yang menggantikan Masjid Al-Aqsa. Tuh, umat Islam banyak yang tidak tahu ini informasinya. Mereka sudah buat dari dulu, maketnya sudah mereka buat. Kalau nanti Masjid Al-Aqsa sudah dihancurkan, tadinya itu sudah hampir jadi ya.
waktu tanggal 7 Oktober itu kalau andaikan tidak terjadi, maka mereka akan menghancurkan Masjid Al-Aqsa itu. Kemudian mereka akan ganti dengan Haikal Sulaiman ini. Nih kita lihat nih. Nih. Ini gambarnya. Jadi sangat meyakinkan maket sinagog Yahudi dipersiapkan menggantikan Al-Aqsa. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan secara detail, ini kelewat informasi ini. Inilah yang menggantikan Masjid Al-Aqsa nanti. Itu target mereka. Dan 20 tahun ke depan 20 tahun ke depan ini merupakan waktu-waktu yang sangat kritis buat mereka, karena maksimal 20 tahun ke depan mereka sudah mendirikan sinagog yang satu ini. Nah, ini dia bentuknya. Kalau media sekarang kan nggak bisa lagi bohong, udah ketahuan semuanya gitu. Nah, mereka sudah berusaha untuk menghancurkan Masjid Al-Aqsa ini. Tanggal 21 Agustus 69 itu Masjid Al-Aqsa dibakar, tuh kan. Sampai akhirnya nanti ini apa namanya nih, podiumnya ya. Podiumnya ini itu diganti, dan alhamdulillah sekarang ternyata podiumnya itu berasal dari Jati Jepara, itu apanya bahannya. Jadi dari Indonesia bahannya untuk menggantikan ini. Jadi kita lihat ini dibom Masjid Al-Aqsa, dan itu berulang. Kita lihat lagi nih, mimbar Masjid Al-Aqsa yang bernama mimbar Salahuddin Al-Ayyubi itu dibakar oleh Yahudi teroris yang ini. Lanjut lagi, ini dia terowongan di bawah Masjid Al-Aqsa. Ternyata di bawahnya itu mereka sudah buat banyak terowongan. Saat ini mereka jadikan sebagai tempat wisata. Jadi salah satu testimoni dari tempat jalan-jalan orang-orang Israel ini adalah terowongan ini. Terowongan ini sangat banyak, sangat luas, dan sudah kemana-mana, banyak sekali apanya terowongannya gitu ya. Ini ditemukan oleh Syekh Raid Soleh, ahli parlemen Palestina yang dipenjara, kemudian dia karena pertukaran tawanan kemudian dibebaskan. Dia yang menemukan ini dan dia sampaikan, dia buka informasi ini. Sementara mereka itu senang banget, mereka jalan-jalan di atasnya, dia apa itu di depannya. Nah, ini terowongannya, runtuhan batu akibat penggalian oleh Israel. Di atasnya itu Masjid Al-Aqsa. Ini dia galian yang mereka buat. Nah, sudah dibuat pilar-pilar di bawahnya juga, luar biasa ya. Terowongannya sudah kemana-mana nih. Nah, ini terowongannya lagi, di atasnya ada Masjid Al-Aqsa. Nah, di sampingnya seperti ini, mereka kerja terus untuk membuat proyek mereka. Kalau ada yang macam-macam, mereka tidak ragu-ragu untuk benar-benar menganiaya gitu ya. Inilah hari-hari mereka seperti itu di sini. Ini dia yang tadi kita ceritakan, tembok pemisah. Bandingkan dengan tingginya manusia, jadi tinggi sekali gitu ya. Tinggi sekali tembok yang mengelilingi umat Islam di sana. Baik di tepi barat, pemukiman dengan pemukiman. Kalau mereka pemukimannya bagus-bagus. Kenapa sampai seperti itu? Karena mereka telah membuat peraturan undang-undang di mana bahwa siapapun dari umat mereka gitu ya, Yahudi dari mana-mana dari seluruh dunia, silakan pindah ke Palestina. Silakan pindah ke Israel, kata mereka gitu ya. Dari mana-mana silakan. Maka dari Amerika datang, dari Kanada datang, dari Amerika Latin, dari Australia, dari Rusia, dari Eropa, semuanya pada datang, dari Afrika pada datang. Karena mereka ingin memperbanyak etnis mereka di sini. Kontras dengan kondisi umat Islam. Kontras. Mungkin kalau yang lebih dekat, mungkin barangkali jamaah pernah ke sekitar Ayon di BSD. Itu rumahnya bagus-bagus gitu ya.
begitu sampai nanti di kampung-kampungnya miris gitu ya. Tapi itu kenyataan. Nanti kita melewati, saya pernah melewati juga mencari kambing waktu mau kurban gitu ya. Itu mobil tuh hampir nggak bisa masuk, pas sekali gitu ya ke kampung itu. Nah di sini perumahan mereka bagus-bagus. Nanti di belakangnya itu, nah inilah kondisi umat Islam di sana. Nah ini kondisinya, proyek mereka lanjutkan. Ini sudah selesai. Yang mereka lakukan meratakan rumah umat Islam. Contoh gini, ada anak remaja atau anak-anak yang melempar tentara atau polisi Israel ini, maka ditangkap anak ini. Setelah ditangkap, rumah kamu di mana? Nanti ditanya rumahnya. Setelah diketahui, maka rumahnya itu akan diratakan langsung. Mereka punya bulldozer, banyak sekali bulldosernya. Jadi asal ketahuan melawan itu rumahnya diratakan sekalian. Nggak ada melalui sidang di persidangan pengadilan, nggak ada. Pokoknya yang macam-macam kemudian tangkap, kemudian diketahui rumahnya di mana, habis rumahnya sekalian. Begitulah setiap hari umat Islam di sana sangat menderita. Nah, ini tahun 1997, kondisi sebuah bukit di sana yang di Baitul Maqdis. Ini kan banyak pohon gitu ya, penuh dengan pohon. Tapi dalam sangat pendek waktunya, hanya sekitar 5 tahun, itu sudah berubah menjadi perumahan mereka. Ini kondisi real di lapangan. Nah, mereka ada di sini. Ini sudah tadi. Ini yang Masjid Aqsa yang dibom. Kemudian ini juga bentuknya. Ini fakta ya, sesuai diledakkan seperti ini di dalam. Sampai sekarang juga seperti itu. Nah, ini panjang sekali masalahnya. Next slide saya cepatkan saja. Mereka sangat militan. Jadi Yahudi ini mereka sangat militan. Saking militannya, satu-satunya negara yang berdasarkan teokrasi, sebuah negara agama. Jadi Israel itu adalah sebuah agama, negara agama, teokrasi. Bukan seperti Indonesia. Kalau kita di mana-mana kita temukan orang-orang yang berbeda agama gitu ya. Kalau mereka itu dipimpin oleh yang namanya Perdana Menteri, itu hanya sebatas ya yang melakukan apa, tapi sebenarnya mereka itu adalah negara agama, agamanya agama Yahudi. Mereka merancang dan melaksanakan. Jadi kalau mereka di parlemen atau mungkin sidang-sidang, itu nanti semuanya bertujuan untuk bagaimana cara menguasai Palestina, berusaha merampas Palestina. Nah, dengan cara apa? Seperti ini kita lihat. Hari-hari di sana sebelum 7 Oktober. Mohon maaf, ini ada foto-foto yang sangat memilukan. Saya cepatin aja. Ya, karena mereka bergerak dari keyakinan mereka gitu ya. Israel itu bergerak berdasarkan dari keyakinan mereka. Yang keyakinan ini juga sebenarnya disalahpahami oleh mereka. Di sini banyak informasi-informasi hari-hari mereka begini ya. Nah, kadangkala karena nggak boleh masuk ke Masjid Aqsa, mereka sholatnya terpaksa di emperannya Masjid Aqsa. Ini kondisinya, kalau kita ngelihat sangat memilukan gitu ya. Ini masih waktu Sharon. Sharon itu menyampaikan informasi, silakan kalau kamu agamanya Yahudi, masuk semuanya ke Gaza. Maksudnya masuk ke Palestina dari manapun kalian. Nah, itu Sharon, itu Ariel Sharon. Nah, sehingga mereka sangat cepat pertambahan penduduk mereka. Nanti umat Islam akan tambah sedikit. Lanjut saja, terlalu panjang. Apa yang bisa kita sumbangkan gitu ya? Apa yang bisa kita berikan, kontribusikan kepada mereka di Indonesia? Tentu tiada lain, yang pertama doa kita. Doa kita selalu kepada mereka, saudara-saudara kita seiman. Tadi Ustadz Rahmat Sebari di dalam sholatnya beliau telah
menyampaikan surat Ali Imran ayat 102 sampai 107 kalau salah ya. Salah satu potongan ayatnya itu adalah innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi salah satunya adalah karena mereka itu saudara kita, doa kita di setiap kita berdoa, sisipkan doa untuk mereka. Dalam kondisi apapun mereka sangat membutuhkan doa kita. Kalau memang kita punya materi, ya silakan. Sebenarnya yang dekat dari kita sini ada di dekat Masjid Al-Islah ini ada salah satu kantornya Komite Nasional untuk Rakyat Palestina, itu juga menerima sumbangan yang insya Allah akan disampaikan ke sana. Insya Allah sampai. Mereka akan videokan, mereka akan menyampaikan bahwa dana ini sampai di sana gitu ya. Nah, ini panjang sekali, mohon maaf, saya cepatkan saja karena ini memang mestinya banyak pertemuan ini. Langsung saja kita mengambil satu lagi slide yang cepat kita sampaikan. Nah, inilah pergerakan perubahan dinamisasi dari kondisi di petanya gitu ya. Jadi tahun 1946 sebelum dunia mengakui Palestina itu Israel ini, warna coklat tebal itu yang pekatnya itu adalah mereka Israel, orang Yahudi. Jadi menyebar sedikit-sedikit gitu ya. Tahun 47 itu cepat sekali karena didukung oleh negara-negara barat. Kemudian sampai tahun 67. Nah, sampai 67 inilah jadinya. Yang ketiga, tinggal sedikit. Dan saat ini 2022 tinggal seuprit Palestina. Tinggal seuprit. Dan itu pun sudah diblokade gitu ya. Udah nggak ada apa-apanya lagi gitu ya. Perdana Menterinya juga memang ya harus izin dari mereka gitu ya. Nah, tadi ini jalur Gaza. Nah, jalur Gaza itu 22,3 juta penduduknya yang diblokade saat ini. Kemudian tepi barat dikelilingi oleh tembok luar biasa. Ini temboknya ratusan kilo. Nah, kalau di negeri mereka seperti ini, di wilayah mereka seperti ini, licin, mulus jalanan semua. Nah, tapi kalau di wilayah orang Islam, wah, kasihan sekali. Ini kalau seandainya mau donasi sini, atau mungkin nanti kalau mau siapa yang berdonasi, boleh menghubungi kita ya. Karena Oktober 2023 ini kita lihat kehancuran infrastrukturnya itu sudah 60% lebih. Ini kondisinya real, hari per hari, korban anak-anak paling banyak gitu ya. Jadi sekitar 60.000 ton bom yang telah dijatuhkan ke Gaza selama sekitar 50 hari. Luar biasa ya. Kita ingin sedikit menenangkan hati kita dan kita coba memutar ini ya, anak-anak Gaza, anak-anak dari sana yang sekarang barangkali mereka sudah tiada gitu ya. Jadi anak-anak Gaza itu pintar-pintar, luar biasa. Tapi mereka sudah dihabisi. Sekolah-sekolah juga dihancurkan.
jamaah yang saya hormati, itu tadi betapa anak Palestina itu juga sebenarnya ingin mendapatkan masa-masa indah waktu mereka masih kanak-kanak. Anak-anak masa-masa indah mestinya kan bisa main di taman dan seterusnya. Tapi ternyata anak-anak Palestina tidak pernah mendapatkan itu. Dari kecil mereka sudah mendapatkan intimidasi. Bahkan yang kecil-kecil itu pun ditangkapi, bukan sekedar apa. Usia 12 tahun ketika di penjara, sebelum dilepaskan itu dipatahkan dulu tangannya. Sampai seperti itu. Jadi sebelum dilepaskan kemarin itu dipatahin tangannya supaya barangkali nanti jangan macam-macam lagi gitu. Sampai sepertinya. Dari anak-anak aja sudah mereka lakukan. Kita sebagai bangsa yang mencintai kemerdekaan, dan kemerdekaan yang kita peroleh itu dengan perjuangan darah dan air mata gitu ya, jiwa raga para pahlawan kita, memang tidak mungkin memberikan kesempatan kepada siapapun menjajah dimanapun berada, karena itu merupakan konstitusi kita bahwa penjajahan di atas dunia adalah harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan seperti itulah bunyi konstitusi kita. Alhamdulillah Bu Menlu Retno Marsudi, beliau telah menyuarakan ini. Beliau jalan ke Moskow, jalan ke Eropa, kemana-mana untuk menyampaikan pesan ini peperangan harus dihentikan, bukan sekedar gencatan senjata, tapi harus diberhentikan karena terlalu banyak manusia di sana yang tidak mendapatkan rasa keadilan, rasa peri kemanusiaan mereka. Barangkali seperti itu yang ingin disampaikan pada kesempatan hari ini. Banyak sekali bahannya kalau ingin sampaikan, tapi nggak mungkin, kita sudah sampai pada posisi di ujung kegiatan kita. Semoga menambah wawasan kita bahwa kita juga bagian dari mereka itu seorang muslim, mereka itu umat muslim, umat Islam, maka kita juga umat Islam, kita bersama, mereka adalah bersaudara. Demikian, kalau ada salah kata kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Muhammad Yunus atas tausiah ataupun pelajaran-pelajaran yang baru sudah disampaikan. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan ada manfaatnya buat kita yang hadir pada subuh ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berakhirlah sudah silaturahim subuh ini, dan mari acara ini kita tutup dengan doa. Insyaallah doa akan dipimpin oleh Al-Ustaz Haji Asnawi. Pada Al-Ustaz saya persilahkan. Asnawi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah ya Allah ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Amin. Wa barik wa sallim ala sahabati Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Amin. Lil muslimina wal muslimat. Amin. Wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an. Amin. Wa rizqan thayyiban. Amin. Wa amalan mutakabbalan. Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar bi fadlika alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selesai sudah acara safari Sabtu subuh pada pagi hari. Sebenarnya kan bukan saya yang ngisi. Ya, saya lagi keluar kota ya. Saya ada pelatihan